Apalagi? Untuk sementara itu sih dok. Kebutuhan suplemennya sudah kalau, dicek pakai tensor masih segitu? Iya dokter, kami sudah cek masih segitu. Oke, good. Nah, sekarang aku mau ngasih penjelasan ya ke Bapak Ibu ya. Ini dipotong sedikit ya karena lu kayak gitu dok bentuk laporannya. Iya. Jadi laporan terapis ke kita tuh cuma kayak gitu doang, ya, enggak panjang lebar, latar belakangnya enggak ada. Nah, saya kan mau cerita sedikit latar belakang, ya, latar belakangnya kayak apa. Nanti lain kali kita akan minta ya, Mami Candy, ya Ibu Irma untuk ceritalah ya sama kita ya, cerita sama kita kasih waktu ya orang tua tuh ceritakan pengalamannya kayak apa, silakan. Kalau menurut ceritanya, Candy ini bukan anak yang hiperaktif tapi cenderung hipoaktif, ya, cenderung hipo. Kemudian yang kita lakukan apa dokter? Kenapa dosisnya seperti ini? Nah, kalau kami lihatnya dari ATEK ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu lihat di perilaku. Anak ini nggak pernah punya masalah dengan perilaku Bapak Ibu. Angkanya selalu di bawah 5. Berarti problemnya itu bukan karena hiperaktif. Ini yang kita lakukan, nomor satu kita lakukan sehingga kita pikir ini mungkin problemnya ada di otak. Ini anak-anak saya sudah tahu Bapak Ibu. Saya cuma cerita ke Bapak Ibu latar belakangnya supaya Bapak Ibu ngerti apa yang dilakukan tadi, kenapa ngomongnya kayak gini biar Bapak Ibu nyambung ceritanya ya. Jadi ini nggak ada masalah ya, sama gangguan perilakunya nggak ada masalah. Kemudian kita mulai lihat, oke, nutrisi otaknya kita coba perbaiki. Ini sudah coba kita perbaiki. Kalau nanti maminya punya data, punya cerita ya, dosisnya sudah Bapak Ibu kalau lihat ya, Bapak Ibu masih ingat nggak presentasi saya tentang suplemen otak? Aksa, benar. Biostrat, ya. Vitamin D3, ya. Coba lihat dosisnya Bapak Ibu. Dosisnya udah gede Bapak Ibu. 3 kali 1, ya. Stratnya sampai 5, ya. D-nya dikasihnya sampai 3, ya. Ini dicoba. Dan ini kita kontrol Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu sampai ketakutan ya. Waduh, nanti anakku error dok, gimana dengan ginjalnya, gimana? Enggak ada Bapak Ibu. Karena apa? Anak-anak kami, terapis kami itu melakukan analisa tensor. Walaupun enggak setiap saat, pasti dibantu Bapak Ibu. Karena tujuannya kami adalah ingin membantu anak Bapak Ibu. Ya, bukan mencelakakan orang lain. Kami cek satu-satu kebutuhannya seberapa. Kalau kita rasa suplementasinya sudah maksimal, belum ada perkembangan, kita cocokkan dengan program yang dibutuhkan. Mana yang prioritas? Apakah masih alergi ataukah bisa dikerjakan yang lain? Kebetulan pada anak Ananda Candy, kita sudah bisa melakukan terapi buka blok. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi ini banyak ceritanya ya Bapak Ibu ya, yang nulisnya terbalik ya dari apa? Banyaklah ceritanya. Ini bisa kita koreksi ya, bisa balik akhirnya ya. Yang sekarang tinggal satu permasalahan yang muncul dari cerita yang tadi ya kita dengar ya. Dok, tinggal artikulasinya dok yang belum bagus dok. Yang lain-lainnya sudah oke. Ya syukur alhamdulillah semuanya sudah baik ya. Jadi ya oke. Ya, nanti mungkin Mami Candy kalau memberikan informasi coba tak cek ya. Oh iya, aku enggak tahu ya. Nanti Bu Lucy kalau ngisi ATEK minta tolong orang tua yang lain ya. Nah ini Mami Candy ya, Candy to everyone ya. Ini Mami Candy juga ngomong ATEK-nya mentok, sekarang bikam otak 2 kali, otaknya turun cukup sini. Aduh Bu, mudah-mudahan lebih cepat lagi ya kita ngebut. Tapi ngomong-ngomong kita jangan lupa Fitri sama Dispa, kita harus terima kasih sama Bu Irma. Karena Bu Irma lah yang berhasil mengkoordinir orang tua di Makassar. Mereka mau mendengarkan kita sampai kita bisa hadir di sana, bisa bantu mereka. Benar? Nah, terima kasih Bu Irma. Terima kasih Bu Irma. Oke ya, sekarang yang kedua, silakan dipresentasikan. Siapa yang kedua? Ini. Ya. Yang mana? Oke. Yang kedua, atas nama Kelin dok, umurnya 6 tahun. Misalnya ini fokusnya masih mudah teralihkan, masih gampang dialihkan fokusnya. Terus artikulasinya masih belum terlalu jelas. Walaupun kosakatanya itu sudah bertambah dok. Cuman kalau dia bicara tuh artikulasinya masih kurang jelas. Sekarang tuh muncul kebiasaan baru, dia suka meremas-remas kresek dok. Oke. Ya, kalau untuk perkembangannya sekarang tidurnya udah baik. BAB-nya itu frekuensinya memang 2 hari sekali. Karena kadang saya cek untuk konstipasi memang dia enggak butuh, artinya memang BAB-nya itu 2 hari sekali.
Oke, Terus siklusnya dia pemahamannya, ya. Oke. ya pemahamannya sudah lebih bagus dok, dan kosakatanya sudah mulai lumayan banyak. Oke. Untuk suplemennya sendiri, Sinbio Super itu 2 pagi. Kata mamanya kemarin dia nggak ngasih Sinbio malam karena setiap dia kasih Sinbio malam itu Shelin jadi susah tidur. Oke. Nah, jadi dia cuma ngasih pagi. Terus aksanya 1x1, Nutracare 2 kapsul setiap makan, saat ngemil 1. Biostratnya 3 dan Prof D-nya 2 tablet dok. Nah, ini yang menarik ya. Yang menarik buat saya itu yang meremas-remas kresek itu baru terjadi kan. Sekarang suka. Berarti ini hati-hati loh dengan yang namanya dysbiosis. Coba kamu cek dysbiosis. Kalau seandainya dia memang tidak butuh sinbio malam, apakah bisa dosisnya yang pagi ditambah? Ya ini cuma dicek aja, nanti pakai analisa tensor. Kemudian masalah kosakata dan lain-lain, kamu coba cek nanti di hasil tes asirannya dia, itu di autism kit. Bagian otak mana yang kena? Kalau aku takutnya ya ini mirip-mirip kayak Candy ya ceritanya ya, artikulasi sama pelafalan. Jangan-jangan masih ada hubungan sama yang temporal atau TMJ yang tadi kamu sebutkan. Iya, dokter. Terus dicek sama itu, dopamin. Oh, iya, Dopaminnya dicek, fokusnya masih mudah teralih. Selain dopamin, kamu coba cek oksitosin. Ya. Dopamin sama oksitosin kadang-kadang kalau kita kombinasikan tuh hasilnya bagus ya sama anak-anaknya. Karena dilihat nilai ATEC-nya dia juga udah bagus kok ya. Relatif stuck ya, kalau kita ngomong stuck ya di 20 ya angkanya ya. Oktober, November ya 20, tapi oke lah, cuman naik turun di sensori sama bahasa doang. Perilaku juga sudah oke. Oke lah. Ini kayaknya dikit lagi nih. Selin oke, no problem. Next. Kan latar belakangnya sudah, jadi next. Kan sudah dijelasin satu Candy, ya sama ceritanya. Oke, next. Kalau orang tua mau nanya boleh, ya boleh nanya di situ. Dok, kenapa suplemennya sekian? Boleh nanya. Dok, tadi juga kami sudah sempat analisa tensor dok. Untuk Prof D3-nya Selin itu perlu ditambah dok, jadi 1 tablet, jadi 3 tablet per hari. Oh ya udah, sampaikan ke orang tuanya, tolong ditambah ya orang tua. Biasanya orang tuanya dengerin kan udah kita undang ya, mestinya dengerin ya, dijadikan 3 tablet, yang lainnya masih tetap. Ya, yang nanti lain masih tetap. tolong Sinbionya dicek ya. Kalau enggak nanti tolong dicek program untuk dysbiosis dengan Bicom atau aku curiga cacing loh. Hati-hati cacing ya. Hati-hati cacing. Dicek lagi. Oke, good. Aku seneng ya dikasih foto sama anak-anaknya ya. Aku kan hampir gak ketemu anak-anak ini kan. Seneng aku lihat anak-anakku. Next, lanjut. Ya, dok. Bermasalah tunggu ya dok. Ayo siapa lagi? Aku yang penasaran ini, nggak sabar aku nunggu. Ini bermasalah sama ininya dokter. Laptopnya. Iya, nextnya. Ya nggak usah next ya kamu. Okay. Yuan, ini pasien favoritku nih. Ayo, ini. Sudah 26 tahun Yuan. Berapa tahun ketemu aku kok tiba-tiba jadi 26, kayaknya perasaan kan baru 19. Oke, ini kamu ngomong siapa dulu? Yuan dulu. Iya, Yuan dulu. Jadi keluhannya itu perilaku Yuan cukup tenang dok. Setelah yang kemarin ada masalah sama heavy metalnya dokter. Sekarang heavy metalnya apa? Kemarin kita terapinya koper dok. Oke. Yang 2 minggu lalu kalau nggak salah dok. 2 minggu lalu. Iya, jadi perilaku Yuan sekarang itu cukup tenang dan basa-basa bareng juga berkurang. Teriak-teriak itu masih ada, tapi sudah berkurang juga dokter. Terus OCD masih ada dan kalau tidak dituruti pasti efeknya pada emosinya dok. Tidur malam masih ada pada jam 2 sampai jam 3 pagi, terus bangunnya jam 10 sampai jam 11 siang. Ya, memang kompensasi lah ya. Iya dok. Terus sempat sekali tidak tidur sehari. Iya, sempat sekali tidak tidur sehari, cuman mungkin pada pagi hari atau siang hari dia tidur dokter. Terus alergi dingin itu masih ada dokter, undermetalisinya. Jadi setiap selesai mandi itu hidungnya mampet. Terus perkembangannya lagi itu banyak kata-kata yang baru yang keluar dan pemakaiannya tepat. Menu makanan masih sama, perilaku lumayan kooperatif, komunikasi dan pemahaman ada perkembangan. Sudah ada inisiatif mencari barangnya sendiri.
dan BAB-nya lancar, dokter. Oke. Terus untuk suplemennya 2 pagi, Synbio 2 pagi 3 malam, Nutracare 4-5 kapsul setiap makan besar, 1-2 saat ngemil, Biostrat 2x2, Aksa 1x1. Oke. Dan nilai ATEC-nya itu ada penurunan di bahasanya, dokter. Yang Oktober itu dia 7, sekarang jadi 5. Sosial sama sensori dan perilakunya itu masih tetap, dokter. Terus untuk program gini, coba nanti kita minta lembar yang perilaku. Dari ATEC nanti tolong diminta difoto. Kalau Mami Bulis juga dengar, tolong nanti dikirim, Bu. Yang dicentang itu yang mana? Kita kepingin tahu apakah di perilaku atau di gangguan kesehatan. Ini kan kita cuma tahu nilainya doang 27 kan. Nah, kita kepingin tahu tuh 27-nya itu yang mana. Kalau memang gangguan kesehatan, apakah bisa kita bantu pakai BICOM? Tapi kalau dari perilaku, kita cari penyebab brain inflamasinya. Yang kita curiga dari brain inflamasi ini di Yuan ini ada 3. Ya, nomor 1 kita curiga dari makanan, ya nomor 1. Nomor 2 kita curiga dari hormonal. Wong anaknya udah 26 tahun ya, berarti kita hormonal curiga. Yang ketiga kita curiga dari heavy metal. Coba nanti dicari tahu mana yang bisa kita bereskan dari 3 ini. Kalau benar kecurigaan kita di 3 itu, cari prioritasnya. Yang mana yang mau kita terapi. Kayaknya perilakunya ini yang harus kita kurangi dulu yang di perilaku, biar kita sukses ngurusi yang lain. Ya. Kuncinya di perilaku ini. Oke. Dokter, kemarin kan Yuan terapi, dokter. Memang kami sarankan untuk bawa sampel makanannya, dan memang kebanyakan masih banyak yang alergi dan intoleran. Dari sampel makanannya? Iya, dokter. Oke. Oke, karena memang anaknya nggak kita suruh diet sih ya, jadi ya nggak apa-apa sambil jalan. Kalau dari hasil pemeriksaanmu, dari analisa tensor, fokus terapinya masih di mana? Apakah kita bisa terapi yang lain? Misalnya kita mau terapi, karena kebetulan anak ini kan punya riwayat epilepsi ya. Apakah kita sudah boleh melakukan terapi epilepsi atau masih harus alergi makanan? Prioritasnya sih masih alergi makanan, dokter. Oke. Karena kan ini per 5 hari, dok. Jadi kita selang-seling makanan sama lanjut program, makanan, program kayak gitu. Oke. Ini ceritanya unik ya. Kalau boleh sedikit cerita, aku nggak tahu apakah aku udah cerita sama kalian atau belum ya. Ini orang tua yang lain juga mendengarkan. Ini mungkin karena trauma lahir ya. Ini trauma lahir, anak yang trauma lahir ya. Dalam artian sudah mau keluar disuruh nahan, suruh apa ya, kayak gitulah ceritanya. Akhirnya keluarnya seperti ini ya. Terus kita duga salah satu bagian di otaknya dia itu kurang suplai oksigen. Makanya menyebabkan dia itu terjadinya epilepsi. Sebetulnya kita kepinginnya kita ya, kita mau benerin aliran oksigenasinya di otak. Tapi beberapa waktu yang lalu aku pernah tes ya si Yuan ini ya, dia nggak mau kita benerin di kepalanya dulu, nggak mau. Dia minta dibenerin alerginya dulu. Makanya sampai beberapa waktu yang lalu kita masih tetap ngurusi alergi makanan. Ya. Untung maminya sabar ya, nggak ngomelin kita ya. Tapi kita usaha kok, bukan kita malas, kita usaha kok ya, bukan kita nggak niat, kita niat. Mungkin nanti kalian catat ya, kita butuh data yang di perilaku ya, di lembar perilakunya itu. Ini kan stuck ya, 27-nya itu stuck sampai bulan Juni sampai sekarang loh stucknya itu 27 terus ya. Aku pengen tahu itu nyantolnya di mana, apakah di perilaku ataukah di gangguan kesehatan. Ya, nanti baru kita pikirkan caranya seperti apa. Kira-kira ada apa lagi yang mau kamu lakukan kepada Yuan selain kamu mau terapi alergi sama program? Sama ini sih, dokter. Kalau programnya lagi sama undermetilasinya, dokter. Oke. Iya. Kan undermetilasi juga bisa menyebabkan anak tantrum ya, dokter. Bisa. Kamu nggak bantu dia pakai cetirizine? Sehari 1 aja minum, 1 tablet. Malam sebelum tidur cetirizine. Coba kamu cek pakai analisa tensor, apakah dia bisa dikasih cetirizine untuk membantu menekan itu undermetilasi. Baik, dokter. Siapa tahu gara-gara itu hidungnya bagus ya, errornya berkurang. Oke, ada lagi dari Yuan? Yuan sama ini sih, dokter, terapi gangguan tidurnya yang narkokamdan sama buka blok pineal.
Oke. Setelah kamu tes itu gangguan hormon berarti kalau kamu ngomong gangguan pineal. Iya dokter, memang ada hormonalnya juga. Kan Coba testosteronnya turunin. Testosteronnya turunin. Turunin testosteronnya. Mungkin anaknya hormonal testosteronnya terlalu tinggi. Dicek testosteron, kalau perlu turunin. Ya. Baik dokter. Oke. Ada lagi tentang Yuan? Cukup sih dokter. Oke, next.